Bentar. Senyum. Oke, makan. Kakaknya gimana? Enak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rani Noviani and Family. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngajakin kalian kuliner lagi nih. Kuliner adventure kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian makanan tradisional lagi. Namanya kue putu. Ada yang tahu nggak ya? 10.000 nggih. Sore-sore gini rasanya pengen banget deh jajan yang anget-anget, yang manis tapi tetap ringan di perut. Nah, pas banget. Tadi aku kan jalan-jalan nih di Solo. Aku ketemu sama bapak penjual kue putu keliling. Udah lama banget nggak makan jajanan ini. Jadi tanpa pikir panjang aku langsung beli deh. Keliling mana aja Pak rutenya? Dengerin deh, tadi di awal kedengeran kan suara ini nih yang bikin kue putu gampang dikenali. Kalau denger suara kayak gini di kejauhan, langsung deh nyariin tukang kue putunya. Unik banget kan suara uapnya? Sambil nunggu pesanan aku jadi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya soal kue putu ini. Kalian pasti udah nggak asing kan sama jajanan satu ini, kue putu. Jajanan tradisional yang udah ada sejak lama banget. Bentuknya kecil-kecil, warnanya biasanya hijau atau putih, tapi yang di bapak ini warnanya putih ya. Terus di dalamnya ada gula merah yang manis banget. Yang bikin khas, kue ini dikukus pakai cetakan bambu loh. Jadi ada aroma alami yang bikin rasanya makin nikmat. Kalau masak harus dimasak. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kue putu ini sebenarnya punya sejarah yang panjang? Katanya kue putu ini asalnya dari Tiongkok. Di sana ada makanan yang mirip namanya kiamisau. Nggak tahu ya spellingnya bener atau enggak. Atau mungkin ada juga yang mirip kayak tutu cake. Nah, kue ini masuk ke Indonesia lewat para pedagang zaman dulu dan akhirnya beradaptasi dengan bahan-bahan lokal. Makanya di Jawa, Madura, dan daerah lain kita punya versi kue putu sendiri. Uniknya di beberapa daerah kue ini juga punya nama dan bentuk yang sedikit berbeda loh. Misalnya di Sumatera ada yang mirip tapi disebut putu bambu. Terus ada juga yang versi lebih besar. Dan ada juga yang dibuat dengan tambahan warna hijau dari daun pandan yang bikin aromanya makin wangi. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatannya yuk. Bapaknya lagi nyiapin adonan buat pesanan aku. Jadi, bahan utamanya sebenarnya sederhana banget. Kalian lihat kan yang putih-putih itu? Yap, itu cuman tepung beras yang diayak sampai halus. Terus dikasih sedikit air supaya adonannya bisa mengumpal tapi nggak lengket. Kalau diperhatiin teksturnya tuh kayak pasir halus gitu. Jadi pas dimasukkan ke dalam cetakan bambu masih kelihatan butirannya ya. Tuh masih kelihatan kan kayak butiran-butiran pasir halus gitu. Setelah itu cetakan bambu ditaruh di atas kukusan yang udah panas. Uap air dari kukusan ini yang bikin kue putu bisa matang dengan sempurna. Dan yang paling menarik, suara desisan uapnya ini jadi ciri khas dari kue putu. Kata bapaknya kalau lagi masak itu nggak boleh bunyi. Kan kalau bunyi itu dari dari corong uapnya itu supaya bisa bunyi pengganjalnya ditarik. Nah itu bisa bunyi tuh. Nah tapi kalau lagi masak itu nggak boleh ditarik pengganjalnya karena uapnya akan keluar. Jadi masaknya akan lebih lama kalau pengganjalnya ditarik. Masaknya ini menggunakan uap panas ya, jadi seperti dikukus gitu. Bapaknya cerita kalau dulu suara ini tuh semacam iklan alami gitu. Jadi sebelum ada media sosial, sebelum ada iklan-iklan di internet, suara uap kue putu ini tuh udah jadi cara promosi yang efektif. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu spanduk, cukup jalan keliling kampung sambil ngukus kue putu.
Orang-orang langsung tahu deh kalau ada tukang kue putu yang lewat. Menariknya lagi, katanya dulu kue putu ini banyak dijual di sore sampai malam hari loh. Kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu kenapa? Soalnya jajanan ini tuh paling enak dimakan kalau pas udara mulai dingin. Bayangin, di luar angin sepoi-sepoi, terus kita makan kue putu yang masih hangat. Ada rasa manis dari gula merah, ada gurihnya kelapa parut. Nikmat banget ya. Ngomong-ngomong soal kelapa parut nih, ini juga bagian penting loh dari kue putu. Jadi setelah matang, kue putu ini langsung ditaruh di atas daun pisang. Tapi kalau di sini pakainya kertas minyak ya. Terus dikasih taburan kelapa parut yang masih segar. Perpaduan rasa antara tepung beras yang lembut, gula merah yang manis, dan kelapa yang gurih ini bikin kue putu jadi jajanan yang sederhana tapi punya rasa yang kaya banget. Nah, ini kue putu pesanan aku udah jadi. Lihat nih, warnanya cantik banget kan. Ada yang putih, kemudian tengahnya itu ada gula merah. Ada juga yang versi hijau. Kalau yang hijau biasanya pakai perwarna alami dari daun pandan, makanya aromanya juga lebih wangi. Gitu deh. Lihat di atasnya dikasih taburan pandan. Karena aku dibungkus, jadi dibungkus sama bapaknya pakai kertas minyak. Karena di sini nggak pakai daun pisang ya. Ini bapaknya ramah banget teman-teman. Jadi kita sambil ngobrol sambil beli nih. Harganya juga murah loh. Jadi persatuannya itu harganya Rp1.000. Aku beli 15.000, dapat 15 buah kue putu. Kalau dibungkus sudah disediain juga sendoknya untuk makan. Jadi kita bisa makan di mana aja sebenarnya. Tapi aku prefer untuk dibawa pulang dan dicobain di rumah deh. Ini suamiku lagi bayar 50.000 ya. Harganya 15.000, totalnya 15. Jadi dikasih kembalian 35.000. Oke, ini udah sampai rumah. Jadi kita unboxing dulu ya kue putunya. Nah, sambil unboxing, aku jadi inget nih cerita bapaknya. Jadi bapaknya tuh cerita teman-teman, kalau jualan kue putu ini udah jadi mata pencahariannya sejak lama. Katanya dulu lebih banyak yang jualan, tapi sekarang udah mulai berkurang loh. Karena anak muda lebih sering beli jajanan modern. Kasian ya bapaknya. Jadi penghasilannya juga berkurang dong. Padahal kue putu ini tuh bagian dari budaya kita juga loh. Makanya penting banget buat kita tetap beli dan menikmati jajanan tradisional kayak gini biar nggak hilang. Oke, sekarang waktunya buat cobain nih. Lembut banget. Terus pas digigit gula merahnya langsung lumer di mulut. Manisnya tuh pas, nggak bikin enak. Terus ada gurihnya dari kelapa parut yang bikin makin nikmat. Wah, ini sih bikin nostalgia banget rasanya. Aku jadi inget nih jajananku waktu kecil. Nih, anakku lagi cobain nih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Dia kayaknya suka deh. Tuh, dia suka kan? Nah, buat kalian teman-teman yang lagi di Solo atau mungkin di kota lain, di kampung halaman, kalau dengar suara khas kue putu ini, jangan ragu ya buat beli. Karena selain enak, kita juga ikut bantu loh melestarikan makanan khas yang udah ada sejak lama. Oke, segitu dulu ya cerita jalan-jalan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar bisa terus nemenin kalian jalan-jalan dan nyobain kuliner-kuliner khas lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.